Yeah, it's all about the statement, all about the mindset, because mindset starts everything. Se você fala primeiro aqui, esse aqui já não sai forte, ó. In audio. Setelah dari Arab Saudi, UFC kembali menggelar acaranya di Las Vegas UFC 303 yang dijadwalkan akan digelar pada hari Minggu depan tanggal 29 Juni 2024. Kartu utama di acara ini pada awalnya akan menampilkan pertarungan kelas welter blockbuster antara legenda kelas ringan Conor McGregor melawan mantan juara Bellator Michael Chandler. Namun di saat Demetrius menyatakan mengalami cedera pada saat latihan, pertarungan mereka pun dibatalkan dan UFC mulai berjuang mati-matian untuk menemukan acara utama baru sebagai gantinya. Al-Kisah menyebutkan terjadilah pertarungan ulang antara sang juara kelas berat ringan Alex Pereira yang kembali berhadapan dengan Yuri Prochazka. Dengan persiapan hanya beberapa minggu, juara kelas berat ringan Pereira setuju untuk mempertahankan gelarnya di acara utama yang baru. Dan begitu juga dengan mantan juara Prochazka, setuju untuk menjadi penantangnya. Kedua pria tersebut berhak mendapatkan dukungan besar karena setuju untuk bertarung dalam keadaan sulit seperti itu. Ini akan menjadi kedua kalinya mereka bertemu di oktagon. Pertama kali di UFC 295 yang telah digelar pada bulan November lalu di New York City, saat mereka memperebutkan sabuk kelas berat ringan yang kosong. Di pertarungan malam itu Pereira menang dengan TKO pada ronde kedua yang mengundang banyak orang merasa bahwa penghentian tersebut terlalu dini. Setelah kekalahannya, Prochazka pun langsung membuktikan kembali ketangguhannya dengan menghabisi Alexander Rakic di UFC 300 dengan satu kemenangan KO yang cukup mengesankan. Uniknya dari pertarungan ini, pada malam yang sama, Pereira mengukuhkan dirinya sebagai raja di kelas berat ringan, setelah juga menghabisi Jamal Hill dari pertarungan yang dinilai kurang mengesankan, akibat kurangnya perlawanan dari Hill. Meskipun bintang asal Brazil ini kembali diunggulkan untuk memenangkan pertarungan ulangnya yang akan datang, kemungkinan besar kedua pria berotot ini akan datang ke pertarungan dengan membawa penuh kejutan. Jadi terlalu singkat jika mengatakan sang juara mampu mempertahankan gelarnya kembali. Pereira sebagai mantan juara di dua divisi kickboxing telah mencetak 8 dari 10 kemenangan MMA-nya melalui KO. Sementara Prochazka meski memiliki latar belakang serangan yang kurang mengesankan, namun dia telah meraih 26 dari 30 kemenangannya melalui KO. Keduanya dikenal mampu menghentikan siapapun yang mereka temui di oktagon dalam sekejap, termasuk satu sama lain. Meski demikian, keduanya memiliki gaya pertarungan yang sangat berbeda. Sebagai mantan kickboxer, Pereira memiliki pendekatan pukulan yang lebih halus, dan dia sangat berbahaya dengan hook, jab ke kepala dan tubuh, serta tendangan kakinya. Di sisi lain, Prochazka yang akrab dengan penggemar berat saat berkompetisi di Rising Fighting Federation Jepang, tampak jauh lebih kacau dari yang lain. Dia bertarung dalam posisi yang aneh, membungkuk dengan tangan rendah, dan kemungkinan besar dia akan menjatuhkan lawannya dengan siku atau lutut seperti halnya dengan tendangan atau pukulan. Itu pasti akan menjadi bahan lelucon jika mengesampingkan salah satu dari mereka akan memenangkan acara utama UFC 303 dengan penyelesaian KO. Namun tidak ada keraguan bahwa Pereira adalah striker yang lebih tajam dan taktis. Sulit juga untuk menyangkal bahwa dia memiliki sedikit keuntungan dalam sektor penyerangan, mengingat dari apa yang telah dilakukannya kepada Prochazka kurang dari setahun yang lalu. Mungkin kita juga cukup jarang melihat bentuk permainan dasar dari keduanya, baik Pereira maupun Prochazka. Namun sulit juga rasanya untuk tidak memberikan keunggulan dalam penyelesaian submission kepada Prochazka. Setelah memiliki karir yang panjang dan sukses sebagai kickboxer, Pereira masih baru di MMA.
dan dia memiliki waktu yang jauh lebih sedikit dibandingkan rivalnya untuk mengembangkan grapplingnya. Karena alasan inilah banyak tokoh MMA termasuk Daniel Cormier dan Anthony Smith mengungkapkan keyakinan mereka bahwa yang diperlukan untuk mengalahkan juara light heavyweight ini hanyalah grappling yang bagus dan game plan yang cerdas. Ini mungkin sebuah penyederhanaan yang berlebihan, namun faktanya adalah bahwa Pereira masih tergolong anggota baru dalam Jiu-Jitsu dan dia belum pernah memenangkan laga dengan submission. Sementara itu Prochazka telah menekuni seni grappling selama bertahun-tahun. Walaupun kebiasaannya melakukan KO yang liar membuat kita jarang melihat permainan dasarnya, namun dia telah menunjukkannya di masa sebelumnya, terutama dalam kemenangan gelarnya pada tahun 2022 atas pelatih dan mentor Pereira, Glover Teixeira. Teixeira adalah salah satu grappler submission terbaik dalam sejarah divisi kelas berat ringan UFC. Dan mungkin Prochazka bisa berhasil menemukan cara untuk mengalahkan juara asal Brasil itu dalam pertarungan mereka nanti, yang bisa dibilang sebagai pertarungan yang terbaik di tahun ini. Prochazka juga memiliki catatan dengan 2 kemenangan lainnya melalui submission di sepanjang karirnya. Walaupun pada saat itu bisa dikatakan ketika menghadapi kompetisi yang lebih kecil, namun telah menjadi bukti bahwa dia memiliki keunggulan melawan Pereira di atas kanvas. Namun ada satu hal yang patut ditanyakan kepadanya. Apakah dia nantinya akan menggunakan kemampuan Jiu-Jitsu miliknya dalam laga ulang mereka? Seperti disebutkan, Pereira dan Prochazka lebih suka melakukan pertarungan dengan menggunakan kaki. Jadi kita tidak akan melihat lebih banyak permainan gulat dibandingkan dengan submission mereka. Meski begitu, keduanya juga pernah melakukan takedown di oktagon pada masa lalu. Pereira pernah melakukan satu takedown dari kemenangannya atas Israel Adesanya dalam perebutan gelar kelas menengah pada tahun 2022. Dan pada saat itu Pereira berhasil melakukannya yang memberinya tingkat takedown 100%, sekaligus mampu mengejutkan penggemar secara keseluruhan. Prochazka sementara itu telah melakukan setidaknya satu takedown dalam 4 dari 5 pertarungan UFC-nya. Dia berhasil melakukan beberapa di antaranya, namun tingkat keberhasilan takedown-nya hanya sebesar 60%. Sebagian dari persentase takedown-nya ini disebabkan satu fakta bahwa Pereira berhasil menghentikan 2 dari 3 upaya takedown Prochazka saat pertama kali keduanya dalam pandangan pertama. Nah, ketika kita lebih mempertimbangkan semua ini, menjadi jelas bahwa meskipun mungkin nanti gulat Pereira tampaknya berjalan dengan baik, namun Prochazka yang juga lebih sering mengandalkan pada bagian ini. Prochazka mungkin tidak sebagus penantang light heavyweight lainnya seperti Magomed Ankalaev atau Jan Blachowicz dalam hal takedown, namun dia memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dengan satu kemauan untuk memanfaatkannya. In audio. Keterampilan grappling yang dimilikinya benar-benar sebuah misteri, dan bahkan jika pertahanan takedown-nya masih juga terus bertahan, ini cukup menjadi perbedaan dengan para kickboxer elit lainnya yang telah lebih dulu tersingkir di UFC. Gokhan Saki adalah contoh terbaiknya. Meskipun masih ada beberapa orang di luar sana yang percaya bahwa Pereira dapat dikalahkan oleh pegulat yang bagus, atau bahwa dia pada akhirnya akan tertangkap dengan perangkat grappling, statusnya sebagai petarung MMA elit tidak lagi dipertanyakan, karena dia kini telah memenangkan gelar UFC di 2 divisi dan mempertahankan salah satunya dengan kesemuanya melawan kompetisi elit. Pelatih tinju Teddy Atlas mengklaim dia pernah diberitahu oleh beberapa pelatih zaman dulu bahwa seorang petinju itu langsung menjadi 30% lebih baik ketika mereka menjadi juara. Hal serupa juga terjadi pada Pereira. Dia adalah salah satu seniman bela diri campuran terbaik di dunia saat ini, dan itu akan membuatnya semakin percaya diri. Dan apakah kepercayaan diri itu akan membuatnya lebih berbahaya atau membuatnya berpuas diri, masih harus dilihat dulu ke depannya. Prochazka yang selalu bertarung seolah dia tidak akan pernah mendapatkan kerugian apapun, yang seringkali terlihat mengabaikan pertahanannya dan mendaratkan beberapa serangan liar dan tak terduga. Kali ini, dia tidak akan rugi banyak. Dia tidak punya gelar untuk dipertahankan, dan kita sudah melihatnya kalah dari Pereira. Jika hal ini terjadi lagi, tidak akan banyak perubahan, dan hal ini akan lebih bisa dimaafkan mengingat situasi pertarungan yang singkat. Intinya beban mental Prochazka tidak seperti di pertarungan awal mereka. Mengingat semua itu, kita mungkin bisa berharap Prochazka menjadi lebih gung-ho dari sebelumnya di UFC 303 dengan berhati-hati dalam mencari KO perebutan gelar melawan salah satu bintang promosi terbesar.
Mungkin itulah yang dia butuhkan untuk melengsarkan sang juara. Di sisi lain, dia juga mungkin akan mendarat di air panas lebih cepat di pertarungan yang akan datang ini dibandingkan saat dia melawan Pereira di tahun lalu. Meski demikian, sangat sulit rasanya untuk langsung menyebut dialah pemenangnya dari pertarungan antara dua pencetak KO ini, terutama ketika mereka hanya memiliki waktu sekitar 2 minggu untuk mempersiapkan satu sama lain. Karena dari keduanya ada terlalu banyak daya tembak dan terlalu banyak variabel dalam pertarungan ini untuk membuat kita merasa yakin dengan satu hasil ataupun yang lainnya. Namun sedikit gambaran untuk memprediksi siapa yang akan mengangkat tangan dari pertarungan tersebut sulit juga rasanya bagi kita jika tidak lebih condong ke arah Amerika Selatan, karena dia mampu menggagalkan sebagian besar takedown Prochazka saat pertama kali mereka bertemu dan akhirnya menjatuhkannya ke posisi stand up. Meskipun keduanya menikmati dari kemenangan KO di malam pertarungan yang sama di UFC 300, namun kelihatannya tetap tidak banyak perubahan yang terjadi di pertarungan ulang mereka nantinya dari pertarungan pertama mereka pada saat itu. Dan mungkin setelah mengikuti ulasan ini kalian sudah pasti paham di atas kertas kemana arah keberuntungan itu akan terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.